Indonesia merupakan antara negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Banyak negara dari Uni Eropa sangat menginginkan sumber daya alam ini. Mereka amat membutuhkan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, antaranya nikel, biji timah, boksit, tembaga. Dan baru-baru ini apabila Presiden Jokowi menghentikan ekspor biji nikel, Uni Eropa amat kepanasan guys. Mereka membuat ancaman di WTO agar Indonesia terus mengekspor biji nikelnya. Tetapi apa yang telah berlaku, Jokowi bermati-matian mempertahankan sumber daya alam di Indonesia daripada diekspor ke luar negara. Kalau kita lihat sumber daya alam yang terdapat di negara Indonesia, Indonesia bertahun-tahun mengekspor bahan mentah itu. Mereka membeli dengan harga yang sangat murah. Apabila Uni Eropa mendapat bahan mentah ini, mereka mengolah untuk menjadi barang yang sudah siap dan menjualnya dengan harga yang mahal. Tindakan Presiden Jokowi membuat hilirisasi di Indonesia juga telah mendapat tekanan dan ancaman dari Uni Eropa. Ayo kita simak bagaimana Presiden Jokowi mengatasi ancaman dan tekanan dari Uni Eropa ini. Di sini ada satu tajuk yang mana ambisi hilirisasi di tengah ancaman gugatan WTO. Jadi ini video dari channel IDX Channel ya guys. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga channel IDX Channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi jangan kita berlama-lama, jom kita saksikan klip video ini. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Meski mendapat tantangan dari Uni Eropa dan juga gugatan di WTO, pemerintah tetap bersikeras melakukan hilirisasi industri demi mendapatkan nilai tambah. Setelah nikel, pemerintah kembali melarang ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang. Meski pelarangan ekspor bahan mentah nikel mendapatkan gugatan Uni Eropa di WTO, tidak menurunkan komitmen pemerintah untuk tetap menerapkan hilirisasi di dalam negeri. Diteruskan ya. Hilirisasi pemerintah akan mendapatkan keuntungan di antaranya menyerap tenaga kerja dan menarik investasi. Tenaga kerja dan menarik investasi. Menghentikan ekspor biji nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila biji nikel diubah dengan komoditas yang lebih bernilai. Di tengah ancaman resesi global di mana ekonomi sejumlah negara mengalami perlambatan, hilirisasi industri menjadi solusi bagi Indonesia. Jika beberapa komoditas tambang dilakukan hilirisasi atau komoditas lain juga seperti itu, tidak menutup kemungkinan keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju untuk tercapai. Mudah-mudahan, amin. IDX. Pekan kemarin, pemerintah kembali memutuskan untuk melarang ekspor bahan mentah bauksit pada Juni 2023. Hal ini dilakukan demi mendapatkan nilai tambah ekonomi melalui program hilirisasi industri. Dan sebagai negara penghasil komoditas, rencana hilirisasi industri ini harus dan akan dikembangkan demi mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju. Dan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, pernah menyebutkan beberapa negara yang ingin meningkatkan taraf negaranya menjadi negara maju sudah melakukan hilirisasi. Di antaranya adalah Inggris yang melarang ekspor wol mentah pada abad ke-16 untuk mendorong industri tekstil di dalam negeri. Lalu pemirsa, ada Amerika Serikat yang menerapkan pajak impor yang sangat tinggi di abad ke-19 dan abad ke-20 untuk mendorong industri di dalam negeri. China juga menerapkan hal serupa dengan mendorong TKDN sampai 90% untuk otomotif. Kebijakan ini juga diterapkan Inggris untuk perusahaan otomotif di tahun 1960-an dengan peraturan TKDN sampai dengan 80%. Negara lain pemirsa yang menerapkan hilirisasi industri adalah Finlandia. Hingga tahun 1987, Finlandia melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20% dikategorikan sebagai perusahaan berbahaya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai sebenarnya bukanlah hal yang salah. Beberapa negara maju pun juga melakukan hal serupa dan sudah waktunya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri. Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 pekan lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk menerapkan hilirisasi meski harus menghadapi gugatan WTO
Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo. Tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan mentah itu tidak. Tahun depan ada lagi entah 1, entah 2, stop lagi. Karena jelas 1,1 miliar US dollar kemudian melompat menjadi lebih dari 30 miliar. Dari 18 triliun rupiah melompat menjadi 460 triliun. Kalau kita teruskan, rugi besar kita. Meskipun kita digugat, nggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Yang kedua digugat, belum rampung. Ketiga kita stop lagi, gugat lagi, nggak apa-apa. Tugas kita adalah sekali lagi mencari nilai tambah yang sebesar-besarnya. Lalu pemirsa, seberapa besar manfaat hilirisasi industri ini bagi perekonomian Indonesia? Kenapa Indonesia sampai mati-matian melarang ekspor bahan mentah meski harus berhadapan dengan gugatan banyak negara di WTO? Kita simak tayangannya berikut ini. Oke. Meski mendapat banyak tantangan dari beberapa negara, Indonesia tetap bersikeras menerapkan hilirisasi. Dari sisi ekonomi nasional, pemerintah mengklaim akan mendapatkan banyak manfaat dengan hilirisasi dan industrialisasi. Misalnya hilirisasi pada nikel telah mampu meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Tahun 2014 angkanya sekitar 16 triliun rupiah. 18 kali lipat ya. Tahun 2021 langsung melonjak menjadi 306 triliun rupiah. Di akhir tahun 2022 ini, sumbangan dari nikel ditargetkan bisa mencapai 440 triliun rupiah. Oh, ini manfaat hilirisasi industri bagi perekonomian. Nilai tambah, meningkatkan devisa dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak bisa beranjak dari hilirisasi, maka value tidak bertambah. Betul. Oleh karena itu, hilirisasi sebagai komoditas terus didorong oleh pemerintah. Karena itulah, setelah nikel, pemerintah akan mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah. Hal ini tentu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari ekspor sektor minerba. Dalam konteks sekarang ini, tentu hal ini bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah di saat perekonomian sejumlah negara melambat, sementara kebutuhan komoditas terus meningkat. Berbagai sumber, iDectional. Oh, nampak sudah. Inilah rencana Presiden Jokowi ya. Pantas saja dia betul-betul menentang ya Uni Eropa apabila Indonesia mendapat gugatan di Uni Eropa setelah Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel, boksit ya ke Uni Eropa. Boksit ini bulan 6 ini nanti akan dihentikan untuk ekspor. Rupa-rupanya ini adalah untuk menambah nilai ya, tambah nilai untuk negara Indonesia. Kalau dijual bahan mentah ini tanpa diolah, dia harga biasa guys. Tetapi sekiranya Indonesia membuat hilirisasi menjadi bahan jadi ya, nikel itu diolah menjadi bahan jadi, dia punya nilai tambah 18 kali lipat ya berbanding dengan harga asal kalau diekspor dengan bahan mentah itu tanpa diolah. Jadi inilah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Dia membuat hilirisasi ya, dan telah terbukti juga banyak negara-negara sebelum ini, negara yang sudah maju melakukan perkara yang sama. Tetapi soalnya kenapa Indonesia apabila dia menghentikan ekspor, membuat hilirisasi, mengapa Indonesia mendapat ancaman dan gugatan? Soalannya itu. Jadi kalian nanti komen di bawah ya. Jadi inilah kebijakan kepimpinan pemerintah Indonesia ya. Dia melihat Indonesia ini satu negara yang besar dan mempunyai penduduk yang ramai, dan negara tersebut perlu menjadi negara yang maju. Untuk pembangunan ekonomi itu dia perlu memikirkan satu kaedah bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Salah satu kelebihan yang ada pada negara Indonesia ini adalah karena kaya dengan sumber daya alamnya. Terdapat di Indonesia nih sangat banyak sumber daya alam. Jadi apabila dia mengolah ataupun membuat hilirisasi,
sumber daya alam itu sudah ada di Indonesia. Kalau sebelum ini bertahun-tahun Indonesia digarap, dikaut dia punya sumber daya alam oleh negara-negara asing, negara Uni Eropa. Kali ini Indonesia bertindak untuk membuat hilirisasi sendiri di negara itu, dan ini akan menjadikan negara Indonesia dari segi ekonominya akan meningkat, peluang pekerjaan akan terbuka luas, dan gugatan-gugatan ini sebenarnya bagi saya lah, kenapa dia tidak mau Indonesia melakukan gitu, karena mereka amat takut pada negara Indonesia, takut kalau negara Indonesia menjadi negara maju, pasti negara-negara Uni Eropa akan ketinggalan jauh, karena kebanyakan sumber daya alam yang mereka perolehi sebelum ini banyaknya daripada Indonesia. Itu sudah pasti ya. Selama berpuluh tahun mereka menjajah, mengambil sumber daya alam di mana-mana negara. Mereka sekarang nih lebih maju dari kita. Sama ada Indonesia, Malaysia sama juga guys. Kita pernah dijajah, dan tibalah masanya sekarang ini apabila Presiden Jokowi dengan keberaniannya, kewibawaannya, dia berani ya untuk menantang dan juga untuk membuat balasan balik, tidak lagi mengekspor walaupun biji nikel sudah di stop, digugat oleh Uni Eropa, dia stop lagi barang-barang yang lain. Jadi inilah keberanian Presiden Jokowi demi untuk membangunkan negara Indonesia dan untuk kemajuan negara Indonesia daripada negara berkembang menjadi negara yang maju. Jadi inilah pola pemikiran Presiden Jokowi ya, cara dia berpikir untuk bagaimana Indonesia itu menjadi negara yang maju selepas ini. Wow, hebat ya cara pemikiran pemerintah Indonesia. Jadi apapun, info ini amat menarik, dan kita selalu dengar gugatan-gugatan dari Uni Eropa terhadap Indonesia. Ternyata apa yang Indonesia lakukan ini adalah berpatutan, dan kalau dorang membuat gugatan di Indonesia, kenapa sebelum ini negara seperti Amerika dan negara China dan negara-negara lain sebelum ini yang telah membuat hilirisasi mereka tidak gugat, tetapi kenapa negara Indonesia mereka gugat guys? Itu dia punya persoalan tuh. Jadi apapun, semoga Indonesia dapat terus sukses ya dalam membuat hilirisasi, dan semoga negara Indonesia tercapai cita-citanya untuk menjadi negara yang lebih maju. Jadi itu saja, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.